Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku, sahabat Bawaslu, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat Bawaslu, keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu di Indonesia, Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu perlu didukung oleh sekretariat yang berfungsi sebagai tulang punggung guna menjamin optimalisasi dan efektivitas pengawasan melalui pengelolaan administrasi yang sistematis dan akuntabel. Tanpa dukungan birokrasi yang kuat, mandat pengawasan yang diemban oleh para komisioner dapat menghadapi berbagai kendala teknis. Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu saat ini mengacu pada Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur organisasi dan tata kerja atau SOTK Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota hingga Panwaslu Kecamatan. Peraturan ini mengatur dukungan teknis dan administratif, struktur organisasi serta fungsi kepala sekretariat. Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Fungsi Bawaslu Provinsi meliputi penyusunan rencana dan program kerja dan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi, pemberian dukungan administratif, pelaksanaan kepegawaian, perencanaan ketatarusahaan, program administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan, pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten. Wewenang Bawaslu Provinsi meliputi mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi, mengorganisasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi, mengelola keuangan dan barang milik negara, dan melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi. Saudara-saudaraku, sahabat Bawaslu, dalam dinamika penyelenggaraan pengawasan kepemiluan yang semakin kompleks, Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam setiap proses kerja. Tata kelola kesekretariatan yang baik menjadi prasyarat utama untuk mendukung pengambilan kebijakan pimpinan, kelancaran koordinasi antar unit kerja, serta optimalisasi pelayanan internal dan eksternal kelembagaan. Saudara-saudaraku, sahabat Bawaslu, bulan suci Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran bahwa tujuan utama puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan untuk mencapai derajat takwa. Takwa berarti kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam setiap keadaan. Orang yang bertakwa akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, baik kondisi terlihat maupun tersembunyi. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah, karena meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap menahan diri dari makan, minum demi menjalankan perintahnya. Takwa juga berarti mampu mengendalikan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Dengan berpuasa, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, baik dalam bentuk makanan, minuman, emosi yang berlebihan, serta perbuatan tidak terpuji lain. Saudara-saudaraku, sahabat Bawaslu, hikmah bulan suci Ramadan bagi tata kelola Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta antara lain: pertama, peningkatan integritas dan kejujuran. Puasa mendidik aparatur sipil negara atau ASN menjadi pribadi yang jujur, karena menahan diri dari hal yang membatalkan puasa meski tidak ada yang melihat.
Ini adalah refleksi pengawasan internal atau takwa yang seharusnya diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Kedua, disiplin dan manajemen waktu. Ramadan melatih kita disiplin waktu seperti sahur dan berbuka. Hal ini berbanding lurus dengan disiplin kehadiran dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. Ketiga, etos kerja dan pelayanan prima. Puasa bukanlah alasan untuk berbalas-balasan. Sebaliknya, bekerja dengan ikhlas saat berpuasa dinilai sebagai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. ASN diharapkan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang keempat, menjaga amanah dan menghindari dosa. Ramadan mendidik ASN untuk menghindari perilaku yang merusak pahala puasa, seperti berbohong, memfitnah, dan suap. Hal ini menjadi ajang introspeksi diri untuk bekerja sesuai aturan atau dan yang terakhir, meningkatkan empati dan solidaritas. Merasakan lapar melatih empati ASN untuk lebih peduli kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mendorong lahirnya kebijakan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Saudara-saudara pesahabat Bawaslu, akhirul kalam, hikmah bulan suci Ramadan khususnya bagi Sekretariat Badan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan umumnya kita semua merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus disiplin kerja, integritas dan pelayanan prima. Ramadan melatih kejujuran atau amanah, kesabaran serta empati sosial dan menjadikan puasa bukan alasan untuk mengurangi produktivitas, melainkan momentum meningkatkan etos kerja dan menjaga diri dari perbuatan tercela. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.